Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhentilah sejenak, dunia terus berlari, tapi hatimu terasa diam, bukan? Ada ruang di dalam dirimu yang tak bisa disentuh oleh waktu, ruang yang sunyi, tapi penuh cahaya. Dan di sanalah Tuhan sedang menunggu untuk dikenal. Bukan di langit yang jauh, bukan di kitab yang tebal, melainkan di balik detak jantungmu sendiri. Ilmu sejati bukan yang hanya dihafal, tetapi yang hidup, bernafas, dan menuntunmu untuk mengenal siapa dirimu dan siapa Dia yang tak pernah jauh sejak awal penciptaan. Inilah perjalanan ke dalam, bukan untuk mencari Tuhan, tapi untuk menyadari bahwa engkau tak pernah berpisah darinya. Selamat datang di Tasawuf Sejati, ilmu yang hidup dalam hati. Bab 1. Ketika hati mulai mengenal jalan. Ada saat dalam kehidupan seorang insan ketika segala gemerlap dunia tiba-tiba menjadi redup. Ketika suara yang biasanya riuh tak lagi menggugah. Dan hati yang dulu sibuk berlari kini berhenti dalam diam yang panjang. Saat itulah dalam keheningan yang tidak diciptakan oleh telinga muncul sebuah panggilan halus yang tidak berasal dari luar dirinya. Ia tidak terdengar tetapi terasa. Ia tidak terlihat namun mengguncang kedalaman jiwa. Di sanalah permulaan dari sebuah perjalanan yang tidak berawal dari langkah kaki, tetapi dari gerak hati, perjalanan menuju pengenalan sejati, perjalanan yang para arif sebut sebagai jalan makrifat. Makrifat bukanlah ilmu yang diajarkan oleh pena, bukan pula hasil dari banyak membaca. Ia adalah ilmu yang hidup di dalam dada orang yang bersih dari kesombongan pengetahuan. Ia muncul ketika seseorang mulai jujur kepada dirinya sendiri, ketika ia berani menatap wajah batinnya tanpa topeng. Dalam tasawuf, orang yang berjalan di jalan ini disebut salik, ia yang menempuh jalan menuju Allah. Namun bukan langkah kaki yang ia ukur, melainkan kedalaman hati yang ia selami. Ia menempuh samudra sunyi, mencari bukan untuk menemukan sesuatu yang baru, tetapi untuk kembali kepada sesuatu yang sejak awal sudah ada, sang cahaya yang bersemayam dalam dirinya. Ketika seseorang mulai mengenal jalan ini, ia menyadari bahwa seluruh gerak hidupnya bukanlah kebetulan. Setiap peristiwa, setiap kehilangan, setiap kegembiraan dan kesedihan, semuanya adalah pesan yang ditulis oleh tangan ilahi. Dunia ini bukan tempat untuk dikutuk, melainkan cermin untuk dikenali. Dan setiap pantulan di cermin itu, baik yang indah maupun yang kelam, hanyalah bayangan dari wajah yang sama, wajah yang Maha Esa. Inilah rahasia pertama tasawuf sejati, bahwa tiada sesuatu pun di luar diri yang bukan berasal darinya. Ketika hati telah melihat itu, maka segalanya menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam pandangan cinta. Namun cinta dalam jalan ini bukanlah cinta yang ringan di bibir. Ia adalah cinta yang membakar, yang memaksa hati menanggalkan segala selain Dia. Ia membuat seseorang menangis dalam malam yang sunyi, bukan karena kehilangan dunia, tetapi karena rindu yang tidak tertahankan kepada sumber segalanya. Dalam cinta itu, seorang salik belajar arti fana, hilang dalam kehadirannya. Dan di saat itulah, semua yang ia kira berharga mulai memudar, semua yang ia anggap miliknya mulai terlepas. Bukan karena ia membenci dunia, tetapi karena ia mulai melihat bahwa dunia hanyalah bayangan dari keindahan yang sejati. Maka perjalanan makrifat sejati selalu dimulai dari kesadaran yang lembut, bahwa Allah bukan sekadar yang kita sebut dalam doa, melainkan yang berdenyut dalam setiap tarikan napas. Ia tidak jauh di langit, ia dekat, lebih dekat dari nadi yang bergetar di leher. Namun kedekatan itu tidak akan dirasakan oleh hati yang masih sibuk mencintai selain Dia. Karena itu, tasawuf sejati bukan ajaran untuk menjadi suci, melainkan ajakan untuk menjadi jujur. Bukan untuk mencari Tuhan di luar diri, melainkan untuk membuka tirai yang menutupi cahayanya di dalam diri. Dan ketika tirai itu tersibak, engkau akan tahu bahwa seluruh pencarianmu selama ini hanyalah perjalanan untuk kembali kepada asal, kepada Dia yang tidak pernah jauh, yang selalu menunggu di dalam hatimu sendiri. Bab 2. Cermin yang retak di dalam diri. Ada rahasia yang hanya dapat ditemukan ketika seseorang berani menatap ke dalam dirinya sendiri. Sebagian besar manusia menghabiskan hidupnya memandang keluar, menilai, mencari, menuntut,
dan membandingkan. Namun mereka lupa bahwa seluruh gambaran dunia hanyalah pantulan dari apa yang ada di dalam hati. Seperti cermin yang memantulkan wajah, dunia memantulkan isi batin manusia. Jika hatinya keruh, maka realitas pun tampak suram. Jika hatinya jernih, maka segalanya tampak terang, bahkan di tengah gelap malam sekalipun. Tasawuf sejati mengajarkan bahwa sebelum engkau ingin memperbaiki dunia, perbaikilah dahulu cermin yang retak dalam dirimu. Karena selama hati belum mengenali dirinya, ia akan terus memantulkan bayangan yang salah tentang kehidupan. Ketika cermin hati retak, seseorang mulai melihat Allah dalam bentuk yang terdistorsi. Ia mengira Tuhan hanya ada di tempat ibadah, di dalam ayat, atau di antara doa-doa yang ia lafalkan. Padahal dia lebih luas dari seluruh kata dan lebih hidup dari segala ritual. Allah tidak terkurung dalam sujud, tidak terbatasi oleh nama, dan tidak pernah berhenti hadir. Namun hati yang tertutup oleh debu dunia tidak dapat menangkap cahaya itu. Ia memuja bentuk, tapi melupakan makna. Ia berpegang pada huruf, tapi kehilangan ruh. Maka tasawuf datang bukan untuk menentang syariat, melainkan untuk menyalakan nyala makna di baliknya. Agar setiap sujud menjadi perjumpaan, bukan sekadar kebiasaan. Bila engkau berani membersihkan cermin hatimu, engkau akan mulai melihat bahwa setiap manusia adalah ayat yang hidup. Setiap wajah menyimpan rahasia ilahi, setiap kejadian adalah huruf dari kitab yang lebih agung daripada tinta. Dalam pandangan para arif, dunia ini adalah mushaf yang terbuka, tempat Allah menulis dirinya dalam wujud ciptaan. Maka jangan buru-buru menilai seseorang, karena boleh jadi ia adalah cermin yang sedang menunjukkan sisi dari dirimu yang belum kau kenali. Orang yang kau benci mungkin sedang memperlihatkan bayangan dari kebencianmu sendiri. Dan orang yang kau kagumi mungkin sedang mengingatkanmu pada cahaya yang telah lama terpendam di dalam jiwamu. Namun membersihkan hati bukan perkara mudah. Ia memerlukan keberanian untuk jujur, untuk mengakui bahwa dalam diri masih ada kegelapan. Tidak semua orang sanggup menatap luka batinnya sendiri, sebab di sana ia akan menemukan wajah yang tidak ingin ia lihat. Wajah yang penuh kesalahan, penyesalan, dan keterikatan pada dunia. Tapi di sanalah permulaan penyembuhan, sebab hati yang terluka adalah hati yang siap disentuh oleh kelembutan ilahi. Seperti tanah yang retak menunggu hujan, hati yang telah lelah dengan dirinya sendiri akan menjadi ladang bagi turunnya rahmat. Dan ketika akhirnya hati itu jernih, cermin pun utuh kembali. Di dalam pantulannya, engkau tidak lagi melihat dirimu, tetapi melihat Dia. Engkau sadar bahwa semua perjalananmu, keluar dan ke dalam, hanyalah proses untuk menemukan wajahnya yang selama ini bersembunyi di balik wajahmu sendiri. Maka tasawuf sejati bukanlah pelarian dari dunia, melainkan cara baru memandangnya. Dunia tetap ada, engkau tetap hidup di dalamnya. Namun kini engkau tahu bahwa setiap hembusan angin, setiap tatapan mata, setiap degup jantung, semuanya adalah ayat yang membaca namanya tanpa suara. Bab 3 tentang cahaya yang tidak pernah padam. Ada cahaya yang tidak pernah padam, meskipun semua mata telah tertutup oleh malam. Ia bukan cahaya matahari, bukan pula nyala api, sebab ia tidak bergantung pada apapun di dunia ini. Ia adalah cahaya yang menjadi asal dari segala cahaya, nur yang darinya segala wujud memantulkan keberadaan. Dalam kitab suci disebut Allahu nur as-samawati wal ard. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Tapi cahaya itu tidak hanya berpendar di langit yang tinggi atau bumi yang luas. Ia bersemayam di dada manusia yang mau melihat dengan mata batin. Dan celakalah hati yang menutup dirinya dari sinar itu. Sebab ia akan hidup dalam terang yang palsu, memuja cahaya buatan dunia. Namun lupa kepada nur yang menghidupkan segala makna di dalam dirinya. Cahaya ilahi itu selalu hadir, bahkan sebelum engkau menyadarinya. Ia menyertaimu sejak awal keberadaanmu, sejak ruhmu ditiupkan ke dalam tubuh yang fana ini. Tapi karena mata lahirmu sibuk menatap dunia, engkau lupa menoleh ke dalam, maka hidup pun terasa gelap, meski lampu berpendar di sekelilingmu. Kegelapan sejati bukanlah hilangnya cahaya dari pandangan, tetapi hilangnya kesadaran dari hati. Saat hati menjadi buta, ia kehilangan arah. Ia mengejar sinar dari luar,
berlari dari satu kebahagiaan ke kebahagiaan lain, padahal sumber cahaya itu tidak pernah pergi. Ia hanya tertutup oleh tirai nafsu dan kebisingan pikiran yang engkau pelihara setiap hari. Dalam tasawuf, cahaya ini disebut Nur al-Basyurah, cahaya penglihatan batin. Ia bukan sekadar pengetahuan, tapi kesadaran yang hidup. Ketika ia menembus hatimu, segala sesuatu tampak berbeda. Engkau tidak lagi melihat dunia sebagai kumpulan benda, tapi sebagai rangkaian tanda. Daun yang gugur menjadi pesan, angin yang berhembus menjadi salam, bahkan kesedihan pun menjadi pelukan lembut dari Tuhan yang ingin engkau kembali. Cahaya ini tidak berbicara dengan suara, tapi dengan rasa. Ia tidak terlihat oleh mata, tapi bisa dirasakan oleh hati yang tenang. Maka barang siapa menenangkan dirinya dari hiruk-pikuk dunia, ia akan mendengar cahaya itu berbicara dalam diam, mengajarinya tentang makna keberadaan yang sejati. Namun perjalanan menuju cahaya ini seringkali dimulai dari kegelapan. Sebab hanya ketika seseorang tersesat, ia akan mulai mencari arah. Hanya ketika semua cahaya palsu padam, ia akan menyadari bahwa ada satu cahaya yang tidak bisa dipadamkan oleh apapun. Kegelapan adalah guru yang sunyi, dan banyak orang yang menolak pelajarannya. Mereka ingin segera lepas dari rasa sakit, dari kegagalan, dari kesepian. Padahal di dalam setiap luka tersembunyi pintu menuju cahaya. Maka para arif berkata, barang siapa mengenal dirinya di dalam kegelapan, maka ia akan mengenal Tuhannya di dalam cahaya. Karena terkadang Allah menyembunyikan dirinya bukan untuk menjauh, tetapi untuk mengajarkan kita bagaimana mencarinya. Dan ketika akhirnya cahaya itu menyentuh hatimu, dunia akan tetap sama, tetapi engkau akan melihatnya dengan mata yang baru. Tidak ada lagi perbedaan antara siang dan malam, antara kehilangan dan anugerah, antara sedih dan bahagia. Semuanya menjadi satu tarian cahaya yang mengelilingi namanya. Engkau tidak lagi takut pada gelap, sebab engkau tahu bahwa bahkan di dalam kegelapan pun, dia masih menyala. Maka jadilah engkau bagian dari cahaya itu. Jadilah pelita yang menerangi tanpa bicara, yang menghangatkan tanpa menghakimi. Sebab sesungguhnya setiap manusia adalah lentera kecil yang ditiupkan dari cahaya yang satu. Dan tugas kita hanyalah menjaga agar nyala itu tetap hidup hingga saat kita kembali kepada sumber yang tak pernah padam. Bab 4, Rahasia Diam dan Suara dari Dalam Hati. Ada saat ketika seluruh kata kehilangan maknanya, ketika suara dunia menjadi terlalu ramai untuk didengar, dan manusia merasa bahwa tak ada lagi yang mampu menjawab kegelisahan di dalam dirinya. Pada titik itu, diam bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan ruhani. Dalam diam, seseorang mulai mendengar sesuatu yang lebih halus daripada bunyi, lebih nyata daripada apapun yang pernah didengarnya. Di sanalah, di tengah keheningan yang tak dapat dijelaskan, muncul suara yang tidak berasal dari luar, tidak dari lidah, dan tidak pula dari pikiran. Suara yang lahir dari dalam hati, dari kedalaman ruh yang mengenal Tuhannya. Para ahli makrifat menyebutnya sir, rahasia halus yang menjadi penghubung antara manusia dan Allah. Tempat di mana cinta ilahi berbisik dengan kelembutan yang tak dapat diucapkan. Diam adalah bahasa yang digunakan Tuhan ketika Ia ingin berbicara paling dalam. Ia tidak berbicara melalui keramaian, tetapi melalui keheningan yang murni. Ketika hati seorang salik telah tenang dari gejolak dunia, ketika pikiran tidak lagi mengganggu dan nafsu tidak lagi memerintah, maka pada saat itulah suara ilahi mulai terdengar. Ia tidak datang sebagai bunyi, tapi sebagai pemahaman yang tiba-tiba hadir, sebagai kesadaran yang lembut namun pasti. Ia bisa muncul dalam bentuk ketenangan, dalam air mata yang tiba-tiba mengalir tanpa sebab, atau dalam rasa rindu yang tak dapat dijelaskan. Itulah bisikan cinta yang datang dari Yang Maha Halus, Al-Latif, yang menyentuh hati tanpa luka dan menuntun tanpa paksaan. Namun tidak semua diam itu hidup. Ada diam yang mati, yang hanya lahir dari kelalaian dan ketakutan. Dan ada diam yang hidup, yang lahir dari kesadaran penuh. Diam yang sejati bukanlah menghindar dari dunia, tetapi hadir sepenuhnya di dalamnya, tanpa terikat olehnya. Orang yang telah mengenal diam sejati, tidak lagi membutuhkan banyak kata untuk mengungkapkan kebenaran, sebab ia telah menjadi kebenaran itu sendiri. Ia tidak perlu meyakinkan siapapun, karena keberadaannya sudah menjadi kesaksian.
Dalam keheningan batinnya, ia mendengar doa alam semesta. Suara burung yang bertasbih, desir angin yang memuji, dan detak jantungnya sendiri yang terus menyebut nama Allah, meski lidahnya tak bergerak. Dan ketika suara dari dalam hati itu telah jelas terdengar, engkau akan menyadari bahwa selama ini engkau tidak pernah benar-benar sendiri. Setiap langkah, setiap keputusan, setiap kehilangan, semuanya telah dibimbing oleh tangan yang tak terlihat. Mungkin engkau pernah marah, kecewa, atau merasa tersesat, tapi kini engkau tahu bahwa semua itu hanyalah cara Allah berbicara denganmu dalam bahasa pengalaman. Ia tidak selalu menjawab dengan kata, tapi ia selalu menjawab dengan kejadian. Maka diam bukanlah bentuk pasrah yang lemah, melainkan cara untuk mendengar jawaban yang tidak bisa ditemukan oleh telinga. Dalam diam, engkau belajar mempercayai bahwa segala sesuatu berjalan sesuai kehendak yang lebih tinggi, lebih bijak, dan lebih mencintai daripada yang bisa dipahami akal manusia. Dan pada akhirnya, rahasia diam bukanlah untuk menjauh dari dunia, melainkan untuk mengenal suara Tuhan di dalamnya. Ketika engkau telah terbiasa dengan keheningan, engkau akan mendengarnya dimanapun. Dalam tangis anak kecil, dalam riuh pasar, bahkan dalam dentuman hujan di malam hari. Setiap suara menjadi puisi ilahi yang berbicara kepada hatimu. Maka diam bukan lagi sekadar sunyi, ia menjadi bentuk zikir yang paling dalam. Sebab di dalam diam yang hidup, engkau tidak kehilangan dunia, tetapi menemukan Tuhan yang hadir di setiap detiknya. Dan disitulah, dalam keheningan yang berdenyut dengan cinta, engkau akhirnya mengerti bahwa selama ini bukan engkau yang mencarinya, tetapi dialah yang sejak awal memanggilmu, dalam bahasa yang hanya dapat didengar oleh hati yang telah tenang. Bab 5 tentang rindu yang menjadi doa. Ada ruang dalam hati manusia yang tidak pernah terisi oleh apapun di dunia ini. Ruang itu begitu dalam, sunyi, dan seringkali menimbulkan rasa kehilangan yang tidak jelas asalnya. Orang mencarinya di cinta manusia, di harta, di keberhasilan, namun semua hanya mampu menenangkan sementara. Rasa itu selalu kembali, rindu yang tak berwujud, haus yang tak terpuaskan, pencarian yang tak berakhir. Para sufi berkata, itulah rindu yang berasal dari asalmu sendiri. Sebab ketika ruh ditiupkan ke dalam jasad, ia terpisah dari lautan cahaya tempat ia berasal. Sejak saat itu, setiap denyut hidup adalah panggilan untuk kembali. Rindu itu bukan kelemahan, melainkan tanda bahwa hatimu masih hidup. Dan doa yang paling murni bukanlah yang diucap oleh bibir, melainkan yang mengalir dari rindu yang tidak mampu dijelaskan oleh kata. Rindu kepada Allah bukanlah rasa yang bisa dipelajari. Ia tumbuh dari pengenalan, dari kesadaran bahwa segala yang kau cintai hanyalah bayangan dari cinta yang satu. Engkau mencintai keindahan karena di dalamnya ada percikan dari keindahannya. Engkau mencintai kasih sayang karena di situ mengalir kelembutannya. Bahkan ketika engkau mencintai seseorang hingga lupa diri, sesungguhnya engkau sedang mengenangnya dalam bentuk yang sementara. Maka rindu yang sejati adalah kesadaran bahwa semua cinta di dunia ini hanyalah jalan pulang. Bahwa di balik setiap wajah, ada wajahnya yang sedang menatapmu dengan lembut, menunggu kau kembali kepadanya. Namun jalan rindu tidak selalu lembut. Ia bisa membakar, bisa membuat seseorang menangis dalam malam yang sunyi tanpa tahu sebabnya. Rindu yang sejati kadang menyakitkan karena ia mengikis segala yang palsu. Ia membuatmu kehilangan hal-hal yang dulu kau anggap penting, mematahkan kebanggaanmu, dan menelanjangi hatimu dari segala topeng dunia. Tapi di balik semua itu, rindu bekerja sebagai rahmat yang halus. Ia membersihkan hatimu dari cinta yang sementara, agar engkau layak mencintai yang abadi. Maka jangan takut pada kesedihan yang datang tanpa sebab, karena bisa jadi itu adalah panggilannya yang paling lembut. Cara Allah mengetuk pintu hatimu, agar engkau kembali kepadanya dengan hati yang bersih dari segala selain Dia. Doa sejati lahir dari rindu yang jujur. Ia bukan sekadar permintaan, tapi pertemuan. Ia bukan suara yang naik ke langit, tapi jalan yang menurun dari langit ke dalam dada. Ketika engkau berdoa dengan rindu, engkau tidak lagi menuntut, tidak lagi menghitung, tidak lagi menyebutkan apa yang ingin kau miliki. Engkau hanya ingin hadir di hadapannya.
Engkau tidak meminta dunia untuk berubah, tetapi meminta hatimu untuk diterangi. Engkau tidak mencari jawaban, karena engkau tahu jawaban itu adalah Dia sendiri. Dalam keadaan itu, setiap air mata menjadi zikir, setiap napas menjadi sujud, dan setiap rindu menjadi bentuk tertinggi dari doa. Keinginan untuk selalu dekat dengannya, apapun yang terjadi. Dan ketika rindu itu akhirnya menyatu dengan kesadaranmu, engkau akan mengerti bahwa hidup ini tidak lain adalah perjalanan cinta yang panjang. Setiap langkah, setiap kehilangan, setiap pertemuan, semuanya adalah bait dari puisi yang ditulis oleh Tuhan di dalam dirimu. Engkau bukan lagi peziarah yang mencari, melainkan rumah bagi cinta itu sendiri. Dalam tasawuf sejati, inilah maqam mahabbah, tingkatan cinta yang melampaui doa dan permintaan. Di sana, engkau tidak lagi berkata, "Aku mencintaimu," sebab engkau tahu, yang mencintai dan yang dicintai telah menjadi satu. Hanya rindu yang tersisa, tapi rindu yang damai, rindu yang tidak meminta, hanya menunggu dengan tenang dalam pelukan cahaya. Bab 6 tentang fana dan keabadian. Ada satu rahasia besar dalam perjalanan ruhani yang hanya dapat dimengerti oleh hati yang telah lelah mencintai dirinya sendiri. Rahasia itu bernama fana, lenyapnya diri dalam kehadiran Tuhan. Fana bukan berarti hilang secara jasad, bukan pula menjadi kosong tanpa arah, tetapi hilangnya keakuan yang selama ini menjadi tabir antara engkau dan Dia. Setiap manusia membawa dalam dirinya dinding halus bernama aku. Aku yang ingin dikenal, aku yang ingin dihargai, aku yang ingin dicintai. Namun selama aku itu masih berdiri, cahaya ilahi hanya akan menyentuh permukaannya, tidak pernah benar-benar menembus ke dalam. Maka jalan fana adalah jalan penyerahan paling dalam. Ketika seorang hamba tidak lagi mencari kebanggaan dalam amalnya, tidak lagi bermegah dengan ilmu atau ibadahnya, sebab ia menyadari bahwa tiada daya, tiada upaya, melainkan semuanya berasal dari Allah semata. Fana bukanlah kehancuran, melainkan penyucian. Ia adalah saat ketika semua yang palsu di dalam diri mulai runtuh satu persatu. Engkau akan melihat bahwa segala yang kau sebut milikku, tubuhmu, pikiranmu, bahkan perasaanmu, hanyalah titipan yang sementara. Dan ketika kesadaran itu datang, engkau akan menangis bukan karena kehilangan, tapi karena akhirnya engkau tahu siapa yang sebenarnya memiliki segalanya. Dalam lenyapnya rasa memiliki, justru lahir kebebasan sejati. Engkau tidak lagi takut kehilangan, sebab engkau tak punya apa-apa untuk hilang. Engkau tidak lagi resah akan masa depan, sebab engkau tahu bahwa semua yang terjadi hanyalah kehendaknya yang menulis takdir dengan cinta. Ketika seorang salik mencapai fana, ia tidak lagi melihat dirinya sebagai pusat dunia. Ia menjadi seperti kaca bening yang memantulkan cahaya tanpa menahannya. Ia hidup di dunia, namun dunia tidak lagi hidup di dalamnya. Ia mencintai, tapi tanpa menuntut. Ia memberi tanpa mengingat. Ia hadir tapi tanpa merasa penting. Dan dalam keadaan itu, ia menemukan sesuatu yang lebih tinggi dari fana, baqa, keabadian dalam kehadiran Allah. Fana adalah hilangnya dirimu, sedangkan baqa adalah tetapnya Dia dalam dirimu. Ketika aku hilang, yang tersisa hanyalah Dia. Maka hidupmu menjadi cermin yang menampakkan sifat-sifatnya. Kasih dalam kelembutanmu, hikmah dalam ucapanmu, dan cahaya dalam langkahmu. Namun mencapai fana bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal dari pengenalan sejati. Setelah engkau lenyap dari dirimu sendiri, barulah engkau dapat mengenal Tuhan tanpa perantara. Engkau tidak lagi menyembah karena takut, tidak lagi beramal karena ingin pahala, melainkan karena engkau mencintainya sebagaimana Dia mencintaimu. Dalam keadaan ini, segala ibadah menjadi indah, sebab ia lahir dari cinta, bukan kewajiban. Engkau tidak lagi menimbang dosa dan pahala, sebab yang kau cari bukanlah surga atau keselamatan, melainkan Dia semata. Fana membuatmu menghilang dari dunia, tapi baqa membuatmu kembali dengan wajah baru. Wajah yang bersinar dengan ketenangan, sebab engkau tahu, tidak ada lagi yang perlu kau kejar selain kehadirannya yang selalu ada di setiap napasmu. Dan inilah rahasia terdalam dari tasawuf sejati, bahwa fana bukan berarti kehilangan diri, melainkan menemukan diri yang lebih hakiki,
diri yang bukan milikmu, tetapi milik Allah yang hidup di dalam segala sesuatu. Ketika engkau sampai di sana, tidak ada lagi batas antara doa dan kehidupan, antara zikir dan pekerjaan, antara cinta dan ibadah. Semua menjadi satu arus kesadaran yang mengalir darinya dan kembali kepadanya. Disitulah engkau akan mengerti makna kalimat yang sering diucapkan para arif, yang ada hanyalah Dia. Engkau pun tidak lagi ingin dikenal, tidak ingin dimuliakan, sebab engkau telah merasakan manisnya lenyap dalam kehadiran yang abadi. Dan dalam kelengangan itu, engkau akan tahu, fana bukan akhir dari segalanya, melainkan permulaan dari kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan yang tidak pernah mati, karena hidup di dalam cahaya yang tak berkesudahan. Bab 7 tentang cinta ilahi yang menghidupkan segala sesuatu. Cinta ilahi adalah rahasia tertinggi dari keberadaan. Ia adalah alasan segala sesuatu diciptakan, alasan seluruh ruh bernafas, dan alasan hati manusia terus bergetar tanpa tahu mengapa. Segala sesuatu yang hidup, hidup karena cintanya. Tanpa cinta itu, bahkan cahaya pun tak akan berani bersinar. Para arif berkata, Tuhan menciptakan makhluk karena Ia ingin dikenal. Dan keinginan untuk dikenal itu bukanlah kebutuhan, melainkan limpahan kasih yang meluap, tak tertampung oleh keheningan keabadian. Maka seluruh alam ini adalah perwujudan cinta yang tak terkatakan, dan manusia dengan segala kelemahan dan ketidaksempurnaannya adalah tempat cinta itu ingin kembali berdiam. Namun cinta ilahi tidak dapat dijangkau oleh logika, sebab logika hanya mengerti batas, sementara cinta adalah lautan tanpa tepi. Cinta yang datang dari Allah tidak sama dengan cinta manusia. Ia tidak menuntut, tidak memaksa, tidak menyakiti. Ia tidak datang karena engkau pantas, dan tidak pergi karena engkau berdosa. Ia hadir sebelum engkau mengenal diri, dan tetap menyertaimu meski engkau berpaling. Bahkan ketika engkau jatuh dalam kesalahan, cinta itu tidak berkurang sedikit pun. Ia hanya menunggu, sabar, menatapmu dari kejauhan dengan kasih yang tidak mengenal kecewa. Inilah cinta yang membuat para kekasih Tuhan menangis, bukan karena sedih, melainkan karena tak mampu membalas cinta sebesar itu. Ia membuat sujud terasa manis, membuat malam menjadi sahabat, membuat air mata menjadi doa. Cinta ini tidak membakar tubuh, tapi melelehkan ego, sampai yang tersisa hanyalah kerinduan untuk dekat dengannya. Dan ketika cinta ilahi menyentuh hati, hidup berubah menjadi ibadah yang tidak dirancang. Setiap perbuatan, sekecil apapun, menjadi bentuk pengabdian. Engkau tidak lagi merasa perlu menjadi sempurna, sebab engkau tahu bahwa yang dicintai Allah bukanlah kesempurnaanmu, melainkan kejujuranmu. Engkau mencintainya bukan karena ingin dibalas, melainkan karena engkau tidak bisa tidak mencintainya. Cinta ilahi menjadikan kehidupan sehari-hari sebagai madrasah ruhani. Bekerja menjadi zikir, tidur menjadi tawakal, dan bernafas menjadi syukur. Dalam cinta yang demikian, tak ada lagi pemisahan antara yang suci dan yang duniawi. Karena dimanapun cinta hadir, disitulah Tuhan bersemayam. Namun cinta yang sejati selalu menguji. Ia tidak ingin kau sekadar berkata, tetapi benar-benar hidup di dalamnya. Maka kadang ia mengambil sesuatu yang kau cintai, bukan karena ingin menyakitimu, tetapi untuk mengajarkan bahwa cinta sejati tidak tergantung pada bentuk. Ia menguji dengan kehilangan agar kau tahu bahwa yang hilang hanyalah bayangan, sedangkan cinta yang memberi tetap abadi. Ia menguji dengan kesunyian agar kau belajar mendengar, dan dengan kesedihan agar kau belajar berserah. Setiap luka yang ia berikan adalah undangan untuk lebih dalam mencintainya. Dan setiap kali engkau sabar di tengah ujian, engkau sesungguhnya sedang dicintai lebih dalam dari yang engkau bayangkan. Akhirnya, ketika cinta itu telah meresap ke dalam setiap serat jiwamu, engkau akan melihat tanda-tandanya di mana-mana. Segalanya menjadi puisi yang menuturkan satu nama. Langit yang biru menjadi senyumnya, ombak yang bergulung menjadi geraknya, bahkan angin yang lembut menyentuh wajahmu adalah belayan kasih darinya. Engkau tidak lagi membutuhkan alasan untuk mencintai, sebab seluruh keberadaanmu telah menjadi cinta itu sendiri. Inilah makam tertinggi dari perjalanan ruhani, ketika cinta bukan lagi sesuatu yang kau rasakan, tetapi sesuatu yang kau hidupi. Engkau tidak lagi berkata, "Aku mencintai Allah,"
Karena pada akhirnya yang berbicara bukan lagi engkau, melainkan cinta itu sendiri yang telah hidup di dalam dirimu sebagaimana ia hidup di dalam seluruh semesta. Bab 8 tentang cahaya takdir dan rahasia kepasrahan. Ada saat dalam perjalanan ruhani ketika manusia mulai berhenti bertanya, mengapa? Dan mulai berbisik, karenamu. Di titik itu, ia tidak lagi mencari makna di balik setiap peristiwa dengan akal yang terbatas, melainkan dengan hati yang telah belajar percaya. Inilah saat ketika cahaya takdir mulai terlihat, bukan sebagai garis yang kaku, tapi sebagai tarian lembut dari kehendak ilahi. Segala sesuatu yang terjadi, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan, adalah gerakan dari tangan yang sama. Tangan yang menulis takdir bukan dengan tinta, tetapi dengan cinta. Maka bagi hati yang telah mengenal Tuhan, tidak ada peristiwa yang sia-sia. Setiap langkah, bahkan yang salah sekalipun, adalah bagian dari perjalanan yang dirancang agar ia sampai kepadanya dengan kesadaran yang utuh. Takdir sering kali tampak seperti misteri yang menakutkan bagi mereka yang belum mengenal kasih Allah. Mereka melihatnya sebagai batas, sebagai belenggu yang menahan kebebasan. Padahal takdir bukanlah rantai, tetapi arah. Ia bukan dinding yang menutup, melainkan jalan yang menuntun. Takdir tidak pernah melawan manusia. Manusialah yang sering melawan takdir. Ketika engkau belajar melihat dengan mata batin, engkau akan tahu bahwa segala hal yang terjadi telah diatur bukan untuk menghukummu, melainkan untuk menuntunmu kembali kepada cahaya. Bahkan kegagalan, kehilangan, dan kesalahan, semuanya adalah guru yang menyamar, mengajar dengan cara yang menyakitkan agar engkau mengerti pelajaran yang tak bisa diajarkan oleh keberhasilan. Kepasrahan bukan berarti menyerah tanpa arah, bukan berarti berhenti berusaha. Kepasrahan sejati adalah ketika engkau melakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh, namun hasilnya engkau serahkan sepenuhnya kepada Allah. Ia adalah kebebasan batin yang lahir ketika hati tidak lagi terikat pada hasil, karena tahu bahwa setiap hasil adalah keputusannya yang paling bijak. Orang yang pasrah bukan orang yang lemah, melainkan orang yang kuat dalam iman, karena ia tahu bahwa tak ada satupun yang luput dari pandangan Allah. Bahkan daun yang gugur di tengah malam tidak jatuh tanpa izinnya, apalagi air matamu yang jatuh karena rindu. Maka apapun yang terjadi, semuanya telah ditulis oleh tangan kasih yang tidak pernah salah. Ketika seseorang benar-benar mengenal makna takdir, ia akan menemukan kedamaian yang tidak bisa diganggu oleh dunia. Ia tidak lagi marah pada masa lalu, sebab ia tahu bahwa semuanya adalah bagian dari rancangan cinta. Ia tidak takut pada masa depan, sebab ia yakin bahwa apapun yang akan terjadi telah dipersiapkan oleh Tuhan yang sama, yang menjaganya hari ini. Ia hidup dalam keseimbangan, berusaha dengan sungguh-sungguh di luar, tapi tenang dan pasrah di dalam. Dalam diamnya ia berkata, "Ya Allah, Engkau adalah pengatur segala sesuatu, maka aturlah aku sebagaimana Engkau kehendaki." Dan ketika doa itu benar-benar keluar dari hati, bukan sekadar dari bibir, engkau akan merasakan sesuatu yang lembut, rasa aman yang tidak datang dari kepastian, tapi dari kepercayaan. Maka rahasia kepasrahan sejati adalah melihat tangan Allah di balik segala yang terjadi. Ketika engkau sudah bisa melihat itu, hidup menjadi ringan, bahkan di tengah beban. Engkau berjalan di antara takdir dengan langkah yang tenang, karena engkau tahu setiap arah tetap menuju Dia. Tidak ada lagi yang disebut kebetulan, tidak ada yang sia-sia, sebab semuanya adalah bagian dari cerita besar yang ditulis oleh Sang Maha Bijaksana. Engkau hanya perlu memainkan peranmu dengan sepenuh hati, lalu membiarkan sutradara agung menyelesaikan kisahnya. Dan pada akhirnya, ketika semua tirai terbuka, engkau akan melihat bahwa setiap duka, setiap tawa, setiap luka, semuanya hanyalah cara Tuhan mengatakan satu hal: Aku bersamamu bahkan ketika kau tidak mengerti. Bab 9 tentang rahasia nurani dan cahaya di balik ujian. Ada saat dalam hidup ketika langit tampak terlalu berat, ketika doa yang dipanjatkan terasa menggantung di antara bumi dan langit tanpa jawaban. Di titik itu, banyak hati yang mulai goyah, banyak mata yang mulai basah, dan banyak jiwa yang bertanya, "Mengapa aku?" Namun di balik setiap ujian, selalu ada cahaya yang tersembunyi,
meski sering kali baru terlihat ketika air mata telah kering. Allah tidak pernah menguji untuk menghancurkan, Ia menguji untuk membentuk. Ia tidak ingin membuatmu lemah, Ia ingin mengajarkanmu arti kekuatan yang sejati. Kekuatan yang tidak bersandar pada dunia, tapi pada keyakinan bahwa tidak ada yang terjadi tanpa kasih-Nya. Dalam pandangan makrifat, setiap ujian adalah surat cinta ilahi yang dikirim kepada jiwa yang terpilih. Bukan untuk disiksa, melainkan untuk dikenalkan kepada kedalaman cinta yang belum pernah ia rasakan. Nurani, hati kecil yang menjadi saksi antara engkau dan Tuhan, selalu tahu bahwa setiap luka memiliki makna. Tapi seringkali suara nurani itu tenggelam dalam tangisan dan keluh kesah yang memenuhi dada. Jika engkau mampu diam sejenak di tengah badai, engkau akan mendengar bisikan lembut dari dalam. Tenanglah, ini bukan hukuman. Ini adalah panggilan Allah memanggilmu, bukan hanya dengan kebahagiaan, tapi juga dengan kesedihan. Sebab ada pelajaran yang hanya bisa dipahami oleh hati yang retak. Dalam tangisan yang sunyi, dalam kehilangan yang pahit, disitulah nurani mulai bersinar, menuntunmu kembali ke arah yang selama ini kau lupakan. Arah ke dalam, arah menuju. Dia yang tidak pernah meninggalkanmu bahkan sedetik pun. Cahaya di balik ujian tidak selalu tampak dalam bentuk yang indah. Kadang ia datang dalam kehilangan yang mencengkeram dada, kadang dalam pengkhianatan yang membuatmu hampir berhenti percaya pada kebaikan, kadang dalam kesendirian yang membuat dunia terasa sepi. Namun, di balik semua itu, Tuhan sedang memperhalus jiwamu seperti pandai besi yang menempa baja dalam api. Ia membakar bukan untuk memusnahkan, melainkan untuk menguatkan. Ia menghancurkan bentuk lamamu agar engkau lahir dalam bentuk baru, lebih bening, lebih lembut, lebih siap untuk memantulkan cahayanya. Maka jangan terburu-buru menolak penderitaan, sebab terkadang justru di dalam derita, engkau menemukan diri yang paling murni, yang selama ini tertutup oleh kenyamanan dan kebanggaan. Ketika hati telah melewati ujian dan tetap memilih untuk percaya, maka disitulah makna sejati dari sabar lahir. Sabar bukan berarti menahan tangis atau memaksa diri untuk tersenyum. Sabar adalah keyakinan bahwa setiap luka memiliki arah, bahwa di balik setiap kehilangan ada sesuatu yang sedang tumbuh. Sabar bukan pasif, tetapi pasrah dalam kesadaran. Ia adalah bunga yang tumbuh di atas tanah luka, disirami air mata, namun tetap mekar karena tahu bahwa cahaya matahari tidak akan pernah berhenti mencintainya. Dan di sanalah nurani menjadi lentera. Ia tidak lagi menuntut dunia untuk adil, sebab ia telah menemukan keadilan yang lebih halus. Keadilan yang datang dari kasih sayang Allah, yang tahu apa yang dibutuhkan hambanya lebih dari hamba itu sendiri. Dan akhirnya, ketika engkau melihat kembali perjalanan hidupmu, engkau akan tersenyum pada hal-hal yang dulu membuatmu menangis. Sebab kini engkau mengerti, setiap kehilangan adalah bentuk cinta yang berbeda, setiap luka adalah jendela tempat cahaya masuk, setiap ujian adalah cara Tuhan berkata, "Aku ingin engkau lebih dekat." Disitulah nurani mencapai kejernihan tertingginya, ketika ia tidak lagi bertanya mengapa, tapi berbisik dengan lembut, "Alhamdulillah ala kulli hal." Segala puji bagimu dalam segala keadaan. Sebab yang menuntun bukan lagi akal, tetapi cahaya. Dan cahaya itu yang lahir dari sabar dan syukur akan menjadi penuntun menuju makam terakhir. Makam di mana segala yang fana sirna dan hanya cinta yang tersisa. Bab 10. Kembali ke asal, hati yang menjadi rumah Tuhan. Setiap perjalanan ruhani pada akhirnya bukanlah tentang menemukan sesuatu yang baru, melainkan tentang pulang. Pulang kepada asal mula, kepada keheningan yang dulu menjadi rumah bagi ruh sebelum dunia menyentuhnya. Pulang kepada Dia yang pertama kali berkata, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Dan ruh-ruh menjawab, "Benar, Engkau Tuhan kami." Sejak saat itu, manusia membawa janji yang dalam. Janji untuk kembali. Tapi di tengah riuh kehidupan, janji itu perlahan terlupakan, tertutup oleh ambisi, oleh cinta dunia, oleh rasa memiliki yang palsu. Namun Allah dengan kasih-Nya yang tak pernah berkurang, terus mengirimkan tanda agar hambanya ingat jalan pulang. Melalui kehilangan, melalui keindahan, melalui sunyi yang menekan dada, agar suatu hari hati itu kembali berbisik,
aku rindu kepadamu. Kembali kepada Tuhan bukan berarti meninggalkan dunia, melainkan melihat dunia dengan pandangan yang baru. Engkau masih berjalan, masih bekerja, masih mencintai, tetapi tidak lagi melekat. Engkau memegang dunia di tangan, bukan di hati. Sebab kini engkau tahu, dunia hanyalah bayangan yang diciptakan agar engkau mengenal sumber cahayanya. Maka mereka yang telah pulang dalam makna tetap hidup di dunia, tapi hatinya telah berada di sisi Tuhan. Ia menjadi seperti mata air yang tenang, memberi kehidupan pada sekitarnya, tapi tak pernah kehilangan kedalaman dirinya. Dalam setiap senyum dan diamnya, ada zikir yang tidak bersuara. Dalam setiap langkahnya, ada kesadaran bahwa setiap tempat adalah tempat sujud. Ketika hati menjadi rumah bagi Tuhan, dunia pun berhenti menjadi ancaman. Engkau tidak lagi takut pada masa depan, sebab engkau tahu masa depan tidak pernah keluar dari genggamannya. Engkau tidak lagi kecewa pada masa lalu, sebab engkau tahu semua yang terjadi telah ditulis dengan hikmah. Hati yang menjadi rumah Tuhan adalah hati yang damai, bukan karena tidak pernah diuji, tetapi karena ia mengenal siapa yang menguji. Di dalamnya, cinta tidak lagi bergejolak, tapi berputar dengan lembut, menjadi cahaya yang menerangi siapapun yang mendekat. Inilah keadaan para arif, para kekasih Allah, yang hidupnya sederhana, tapi setiap kata dan tatapannya membawa ketenangan yang dalam. Mereka bukan malaikat, tapi manusia yang telah melebur dalam kasihnya. Dan ketika waktu akhirnya datang, saat seluruh napas kembali kepada pemiliknya, orang yang telah mengenal jalan ini tidak lagi takut. Ia tersenyum dalam diam, sebab baginya kematian bukanlah akhir, melainkan pertemuan. Ia tidak pergi menuju yang asing, tetapi pulang kepada yang dicintai. Ruhnya berjalan dengan ringan, seolah mendengar suara lembut yang berkata, "Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridha dan diridai." Dan di saat itu, seluruh perjalanan hidupnya, setiap tangis, setiap doa, setiap ujian, terjalin menjadi satu kisah indah tentang cinta yang tak pernah berhenti. Ia datang dari Allah, dan kini ia kembali kepada Allah dengan hati yang telah menjadi rumah baginya. Maka inilah makna tertinggi dari tasawuf sejati, bukan sekadar ilmu, bukan pula amalan, melainkan kesadaran yang hidup bahwa tidak ada jarak antara engkau dan Dia. Engkau tidak perlu mencari Tuhan di langit, karena Dia telah menunggu di dalam hatimu sejak awal. Ia tidak pernah jauh, hanya engkau yang sering berpaling. Dan ketika akhirnya engkau berhenti mencari, ketika engkau duduk dalam diam yang penuh cinta, engkau akan mendengar bisikan lembut itu kembali. Sama seperti di awal penciptaan, aku bersamamu. Maka selesailah perjalanan, bukan karena engkau sampai di tujuan, tetapi karena engkau menyadari bahwa sejak awal engkau tidak pernah pergi. Dan kini, perjalananmu belum berakhir, ia baru saja dimulai, di dalam dirimu sendiri. Jika hati telah mengenal Tuhannya, maka setiap langkah menjadi zikir, setiap napas menjadi ibadah. Ingatlah, Tuhan tak jauh, Dia lebih dekat dari rasa yang sedang kau rasakan saat ini. Tenanglah, sebab yang kau cari sudah lama menunggumu. Inilah tasawuf sejati, ilmu yang hidup, bukan di kepala, tapi di hati yang kembali padanya.